Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran kedua ya kak. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran kedua ini, coba kalian lihat baik-baik. Menyaksikan pawai budaya membuat Edu semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kalian mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Di sini kalau kalian lihat, pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, jadi macam-macam ya kak. Di sini bisa kalian lihat secara pakaian adatnya, terus model-model jenis rumah adat istiadatnya, senjatanya, tariannya berbeda-beda. Lalu coba kalian temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Coba, ada bangun datar apa saja kak? Ada persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, trapesium, dan masih banyak lainnya ya. Nah, kita akan membahas apakah segi banyak itu. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, di sini ada contoh bentuk segi banyak dan bukan bentuk segi banyak. Bisa kalian lihat? Ini adalah bentuk segi banyak ya, Kak. Nah, sedangkan ini bukan bentuk segi banyak. Nah, di sini dijelasin segi banyak itu merupakan bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Dan sisi segi banyak merupakan garis lurus. Segi banyak paling sedikit mempunyai 3 buah sisi atau seperti contoh segitiga. Nah, segi banyak merupakan bangun tertutup. Segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Sisinya dibatasi oleh garis lurus, tidak melengkung. Jadi intinya segi banyak itu dia mempunyai garis lurus. Garis lurus entah itu vertikal, horizontal, atau miring. Yang penting dia tertutup, garisnya tuh gak ada celah seperti yang ini ya kak, yang bukan bentuk segi banyak, jadi dia tertutup oleh garis lurus. Dan itu minimal ada 3 sisi atau 3 sudut, seperti itu. Nah, tahukah kalian bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Allah menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Nah, kalau kalian sering perhatikan, sarang lebah ini bentuknya segi 6. Ini termasuk contoh segi banyak ya kak. Lalu, keberagaman budaya Indonesia sangat indah, diantaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kalian bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram? Apa sih kak tangram nih? Ini kan ada gambar di sini. Bentuk ini namanya tangram. Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Bisa kalian hitung. Ada yang bentuknya segitiga, persegi 4, jajar genjang. Coba kalian hitung, betul tidak? Ada 7 buah bangun datar. Ini namanya tangram. Harus diingat baik-baik ya kak. Nah, perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Nah, masih berhubungan sama tangram. Kalian lihat pada contoh pertama, jenis tarian itu. Nah, bisa
gambarkan dengan Tangram seperti ini. Begitupun dengan contoh rumah adat dan yang ketiga, contoh tarian yang ketiga. Sama kan Kak? Jika dibuat sesuai Tangram. Berikut adalah keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Salah satunya adalah tari Bungung Jempa dari Aceh. Nah, Bungung Jempa ini berarti adalah bunga cempaka. Diingat baik-baik ya Kak, kalau tari Bungung Jempa berasal dari Aceh. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Di sini ada sedikit cerita. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, ini dia ada gambarnya Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka semua adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Nah, ini bisa kita jadikan contoh sehari-hari ya Kak, kepada teman. Nah, ini ada sebuah bacaan teks yang berjudulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Nah, ini yang kalau kalian perhatikan, pasti di lingkungan rumah kalian sering mengadakan yang namanya kerja bakti. Nah, ini contohnya seperti ini, supaya ketika turun hujan, kan sekarang sudah mulai memasuki musim hujan lagi ya Kak. Ketika hujan itu tidak terjadi banjir, makanya kenapa kita gak boleh buang sampah sembarangan, terus rajin membersihkan selokan, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, ini sedikit kesimpulan ataupun catatan. Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Jadi setiap orang pasti berbeda dengan orang lainnya, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Allah. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada, karena keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, kalau kita sama, pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Kalau pendapat kita sama, insya Allah negara ini akan lebih tentram, damai, dan mungkin tidak ada permusuhan ya Kak. Nah, ini Bu Guru ada latihan soal. Di sini kalian lihat latihan soal yang pertama. Ada 5 soal pertanyaan, bisa kalian jawab sesuai dengan bacaan teks Siap Menghadapi Musim Hujan. Lalu, latihan soal yang kedua, kalian isi dan buat tabelnya di buku tulis.
Ini ada identifikasi dari Pak Sami, Pance, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Silakan kalian buat tabel di buku tulis. Jadi, silakan jawab dan buatlah tabel di buku tulis. Jangan lupa untuk dikasih tanggal di atasnya ya. Jadi biar kalian tahu nih, ini tugas hari ini. Seperti itu, Kak. Baik. Cukup sudah penjelasan hari ini. Syukron, jazakumullahu khairan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga hafalannya, tetap rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk membantu orang tua dan orang-orang sekitarnya ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.